dari Lokus FM. Oke. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ya. Ada Timothy di Surabaya yang bertanya nih. Ya, Shalom Surabaya. Ya. Bagaimana supaya tetap berlari kepada Tuhan ketika mengalami masalah dan tekanan-tekanan dalam kehidupan? Karena seringkali berlari kepada yang lain terlebih dahulu daripada berlari kepada Tuhan. Iya. Oke, pertanyaan yang baik dan saya rasa semua orang bertanya, bagaimana caranya berlari kepada Tuhan sementara banyak masalah? Sebenarnya waktu dikejar masalah, kita lari lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi larinya, begitu ya. Nah, memang saya tahu bahwa Musa, Yosua, dan Daud, mereka bisa melewati ini. Saya juga tahu mereka manusia biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa melewati? Karena saya tahu mereka menaruh panggilan roh dalam jiwa mereka. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Artinya sederhana. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya yakin kita akan tetap fokus pada panggilan itu. Kita akan fokus. Kita akan tetap berlari kepada panggilan Tuhan. Bayangkan mereka diuji bukan 1 hari, 2 hari, saudara ya. Musa diuji 40 tahun. Untuk sebuah panggilan itu, untuk sebuah kesetiaan. Tetapi sekali lagi mereka bisa melewati itu karena mereka menaruh panggilan Tuhan itu dalam jiwa mereka. Semua kita ada dipanggil Tuhan. Pertanyaan sederhana, apakah kita tetap pegang janji itu? Atau kita membiarkan diri kita terbuai dengan masalah? Ya, mungkin sederhana saya tadi bilang, kalau dikejar masalah, lari lebih kencang lagi. Karena kita ada di dalam istilahnya hatinya Tuhan, begitu ya. Puji Tuhan. Jadi tetap melangkah maju, tetap melangkah pasti karena percaya Tuhan dengan kita. Kita nggak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Dan kekuatan yang hamba-hamba Tuhan terima itu, saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Dan kita juga sama, menerima kekuatan yang sama untuk buat kita kuat di dalam Dia. Haleluya. Terus maju, melangkah dalam Tuhan. Pastikan dan imani firman Allah itu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Yes, haleluya. Ya, semoga jawaban dari Ibu Salib bisa menjawab Timothy. Jadi tadi perlu digarisbawahi ketika ada masalah, Timothy berlari ya. Semakin lari berlomba-lomba larilah dengan masalah ya. Ya, betul. Jadi garis bawahinya kalau dikejar masalah lari lebih cepat lagi. Ya, jangan membiarkan masalah menguasai kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Kita yang harus menguasai masalah. Karena dalam 1 Korintus 10 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Allah adalah Allah yang adil. Saat engkau dicobai, engkau akan diberikan Tuhan kekuatan untuk sanggup melewati itu, dan engkau akan memuliakan nama Tuhan karena di balik masalah itu rupanya ada rencana Tuhan yang besar buat engkau. Haleluya. Yes. Baik, lalu ada Bu atas nama Anita di Malang. Ya, Shalom Malang. Iya. Saya diberkati melalui kebenaran firman yang Ibu sampaikan di sore hari ini. Puji Tuhan. Saya mau bertanya, ya, bagaimana jika suami saat ada masalah, terlebih dalam masalah keuangan, sering berlari bukan kepada Tuhan tetapi mencari pertolongan orang lain terlebih dahulu kepada teman-teman suami. Nah, ketika saya ajak berdoa, suami seringkali tidak suka dan responnya selalu marah. Nah, apa yang saya lakukan dengan sikap suami yang seperti ini? Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pertanyaan yang sangat terbuka sekali. Satu hal memang kita tahu bahwa saat ada masalah, apalagi masalah keuangan, lalu kita cari teman, memang ini bukan hal yang baik. Dan itu nggak memuliakan nama Tuhan. Tapi kenyataan memang ada banyak, mungkin adalah orang-orang terdekat kita saat punya masalah seperti ini, apalagi suami, mungkin lari kepada teman dekatnya, kepada orang-orang yang dapat dia percayai. Nah, gimana caranya? Contoh tadi Ibu sampaikan, mau ajak berdoa malah suami nggak suka. Nah, saya mau bilang satu hal, bahwa wanita adalah penolong dalam roh. Ya, saat suami memang tidak senang dan kurang enak diajak berdoa, nggak apa-apa. Kita tetap berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan. Pertanyaan saya, Ibu sudah berdoa buat suami sungguh-sungguh belum? Nah, ini kadang-kadang kita nggak melihat jawaban karena kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita hanya mengajak dan waktu suami tolak dan kita akhirnya juga merasa marah. Nah, ini bukan solusi. Waktu suami tolak, Ibu datang sama Tuhan, datang ke Tuhan dan berdoa dan bilang, Tuhan, ajak suamiku, berikan dia kesadaran. Ini yang namanya doa sungguh-sungguh. Nah, coba kita baca satu ayat ya.
1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Ini menjelaskan bahwa dengan karakter kita tanpa kata-kata kita bisa menangkan suami kita. Karakter seperti apa? Karakter Allah ya. Coba Ibu juga buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang Haleluya. tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan. Coba ulang lagi dengan jelas. Haleluya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, Yes. tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Jika firman, ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. mereka tanpa perkataan dimenangkan. Nah mungkin tadi suami adalah satu hal, dia nggak taat pada firman. Contoh kita ajak dia berdoa, dia tidak mau. Ya, nah tanpa kata-kata kita bisa menangkan dia dengan karakter roh kita. Apa salah contoh karakter roh kita? Karakter yang berdoa. Kita nggak usah membuka celah untuk bertengkar, walaupun suami mungkin menolak saat itu, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, dan saya percaya tanpa kata-kata kita, suami kita dapat dimenangkan, karena memang Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap langkah kita. Baca firman Tuhan yang baik, yang fokus, berdoa yang fokus, pikirannya harus fokus sama Tuhan. Karena saya percaya dengan nilai-nilai seperti itu, Tuhan hadir kepada kita, Amen. saudara ya. Ya tanpa kata-kata, tanpa tindakan kita yang membuat pertengkaran dalam rumah tangga, nilai kita taat pada firman, maka suami kita akan kembali kepada Tuhan. Wanita penolong itu dalam roh. Mungkin kalau dalam penolong biasa kita nggak bisa angkat beras atau karung, saudara. Tapi kita bisa mengangkat masalah-masalah problem yang bahkan setinggi gunung itu bisa kita pindahkan. Bagaimana dengan caranya? Dengan berdoa sungguh-sungguh, memohon petunjuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya roh ketaatan kepada firman Allah itu akan membuat kita kuat, sehingga kita bisa menangkan suami kita ke jalan kebenaran. Jadi ibu yang sabar, jangan gampang putus asa, jangan kecewa, tapi masuk ke dalam kamar, berdoa sungguh-sungguh. Mungkin saat suami sudah tidur, setelah berdoa sungguh-sungguh, kita minta petunjuk Roh Kudus, dan saya percaya suami ibu dapat dimenangkan karena melihat karakter ibu yang wow, dengan tetap tenang, berdoa, menyembah Tuhan, dengan tetap tenang, melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri, membuat makan dan minum dan segala macam. Saya yakin suami akan belajar untuk melihat dengan kacamata roh, karena kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia jalan keluar dalam ketenangan. Haleluya. Yes. Baik Ibu Salin, perjumpaan kita di program Happiness Moment tinggal 10 menit ke depan. Mungkin Ibu bisa sekali lagi simpulkan apa yang tadi kebenaran firman Tuhan yang Ibu sampaikan, karena mungkin ada beberapa banyak jujur yang sedikit terlambat tadi mendengarkan ketika Ibu sampaikan firman, dan nanti bagian terakhir Ibu sekali lagi bisa berdoa untuk seluruh pendengar di program Happiness Moment supaya sama seperti yang Ibu sampaikan kebenaran firman, setiap jujur juga berlari kepada Tuhan sampai mendapatkan yang ilahi. Yes. Haleluya. Memang setiap kita dituntut untuk harus tertuju kepada Tuhan, berlari sampai pada tujuan, dan ini adalah bagian penting untuk kita melakukan. Nah, bagaimana bisa sampai kepada tujuan? Berlari dengan pasti. Yang pertama, komitmen. Apapun yang terjadi, aku mau iring Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau mencari Dia. Komitmen itu akan membuat engkau melangkah lebih maju. Tidak ada ketakutan, tidak ada masalah-masalah persoalan yang bikin saudara takut, karena saudara sudah komitmen dengan Tuhan. Jika saudara mengikat diri dengan Tuhan, itu komitmen saudara, maka saudara tidak akan dihantui dengan banyak persoalan, ketakutan itu. Tidak akan. Yang kedua, untuk melangkah lebih maju, lebih tajam lagi dalam panggilan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam visi Tuhan, saudara harus bisa bayar harga. Berapapun harga bayar yang memang saudara lakukan untuk sebuah kebenaran, untuk panggilan Tuhan, untuk langkahmu, untuk memuliakan nama Tuhan, tidak apa-apa. Berapapun harga bayar itu, engkau pastikan engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Engkau ada dengan Tuhan. Dan itu cara Tuhan mau membuat kita mengerti bahwa kita sedang masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa masuk dan melangkah lebih tajam lagi, saudara? Kita harus bisa mengalami proses
pemurnian, murni motivasi, murni hati, murni jiwa hidup kita untuk hanya melayani Tuhan. Karena jika kita mau melangkah lebih tajam untuk sebuah panggilan yang kudus, panggilan ilahi, untuk melangkah lebih tajam pada visi Tuhan, kita harus didapati kita murni hati. Karena hati yang murni itu akan dilayakan. Orang yang memiliki kerinduan hati melayani Tuhan karena kemurnian hatinya, ya, dia pasti menjadi orang yang dapat dipercayai. Dan orang yang dipercayai pasti akan diberikan kuasa dan otoritas. Mari semua kita melangkah lebih tajam, masuk ke dalam panggilan Tuhan. Dan kita percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampukan kita. Kita percaya di dalam nama Yesus bahwa Dia yang pilih kita, yang panggil kita, Dia pun akan menguatkan kita. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Mari bangun roh saudara dan pandang sama Tuhan. Jangan biarkan masalah-masalah pikiran-pikiran saudara itu menguasai saudara. Tapi tundukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus dan percaya di dalam nama Yesus engkau lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa bagi setiap kami. Mungkin kami tahu siapa diri kami. Kami mau melangkah dalam panggilan-Mu, tapi ada banyak persoalan-persoalan kehidupan kami yang membuat kami menjadi gelisah. Hamba berdoa sore hari ini, lepaskan kami dari rasa gelisah itu. Berikan kami kuasa, berikan kami otoritas untuk melihat kedaulatan-Mu nyata atas kami. Kami meminta Tuhan bahwa kami masuk lebih tajam dalam panggilan-Mu. Kami dikuatkan, kami diberkati, kami menerima urapan yang baru, kami menerima kuasa Tuhan. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami percaya, kami masuk ke dalam visi-Mu yang besar, dalam rencana-Mu yang luar biasa. Rancangan damai sejahtera itu kami lihat, kami mengalaminya karena kami ada dalam rencana-Mu itu. Mari Tuhan, oleh kekuatan Roh-Mu kami semua dimampukan. Diberkatilah kami yang mendengarkan program Happiness Moment pada sore hari ini. Diberkatilah semua kami yang mendengarkan, baik kami di jalan, di rumah, di mana kami berada. Tuhan, kekuatan-Mu nyata atas kami dalam menghadapi semua situasi. Kami percaya kami tidak sendiri karena Tuhan bersama dengan kami. Maka hamba juga berdoa, yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sedang lemas, yang sedang putus asa dalam hal-hal apapun, Tuhan bangkitkan kembali iman mereka. Yang mungkin punya masalah rumah tangga, Tuhan hadir dalam rumah tangga masing-masing dan berkatilah. Juga berkati Love Jogja FM saat semua siaran yang disiarkan di seluruh orang Indonesia yang mendengar maupun di luar negeri yang mendengarkan, semua diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Kami yang mendengar secara langsung di radio streaming maupun yang live di FB, berkati semua kami. Kami menerima kuasa otoritas Tuhan dan kami percaya kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Salin Yes. untuk sharingnya, untuk pelayanannya di program Happiness Moment. Dan jujur semuanya, berada juga dalam program Happiness Moment. Dengarkan kembali program ini di minggu yang akan datang. Dan tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap mendekat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena bersama Tuhan bikin hidup